slogan kita, tanya jamu, tanya apoteker. Nah, kali ini enaknya kita belajar apa ya? Jadi mungkin kita bisa belajar terkait dengan cara merancang formula jamu. Oke, tapi sebelumnya enaknya kita kenalan dulu kali ya. Jadi perkenalkan, nama aku Lutfi Larscendani, aku mahasiswi program studi apoteker di Universitas Jember. Nah, sebelum kita belajar lebih jauh nih, mungkin kita lebih enak kalau misalkan kita belajar dulu kali ya. Apa itu jamu? Nah, mungkin teman-teman ada yang tahu nggak? Nah, jadi jamu itu adalah obat bahan alam berupa bahan atau ramuan yang bersumber dari pengetahuan tradisional atau warisan budaya Indonesia yang digunakan untuk pemeliharaan kesehatan, peningkatan kesehatan, pencegahan penyakit, pengobatan, dan juga pemulihan kesehatan. Nah, sebelum kita ingin merancang suatu formula, enaknya kita tentuin dulu kali ya. Enaknya kita merancang formula apa nih? Gimana kalau misalkan kita coba merancang formula jamu untuk mengatasi atau membantu mengurangi nyeri haid. Nah, nyeri haid atau dismenor ini tuh terjadi karena apa gitu ya. Nah, jadi nyeri haid atau dismenor ini tuh terjadi karena adanya peningkatan prostaglandin yang dimana dia ini termasuk bagian dari enzim siklooksidinase atau biasa disingkat sebagai COX2. Nah, prostaglandin itu apakah? Nah, prostaglandin itu adalah suatu senyawa yang dia itu berfungsi untuk meningkatkan kontraksi rahim. Nah, karena kontraksi rahimnya meningkat, itulah kenapa terjadi nyeri ketika sedang mengalami menstruasi. Nah, itu tadi ya penyebab dari dismenor ya teman-teman. Berikut adalah bahan-bahan yang sering digunakan untuk mengatasi nyeri haid. Jadi ada sirih, jahe, kunyit, dan asam jawa. Kemudian khasiat dari jamu kunyit asam ini apa aja gitu ya. Jadi secara empiris kunyit asam telah digunakan secara turun-temurun untuk mengatasi nyeri haid. Nah, jadi khasiatnya ini berupa dapat mengurangi nyeri haid itu sendiri. Kemudian dia juga bisa mengurangi mual. Jadi biasanya kalau mau menstruasi atau bahkan ketika menstruasi itu keluarnya adalah mual. Jadi secara keseluruhan jamu ini juga akan membantu menyegarkan badan seperti itu. Nah, selanjutnya adalah kandungan dari jamu kunyit asam. Nah, jadi yang pertama nih ya, kunyit itu dia mengandung senyawa kurkumin. Fungsinya adalah untuk meredakan nyeri. Kemudian yang kedua ada asam jawa, dia mengandung senyawa antosianin. Fungsinya adalah untuk meredakan atau menurunkan kontraksi rahim. Kemudian yang ketiga ada daun sirih ya. Sirih ini mengandung hidroksikafikol. Fungsinya juga bisa sebagai pereda nyeri dan seperti yang kita tahu sirih itu juga bisa digunakan sebagai antiseptik. Lalu yang terakhir ada jahe. Nah, di sini jahe ini dia mengandung gingerol ya, dia bisa mengurangi mual. Nah, selanjutnya itu gimana sih caranya mencari rentang dosis? Gimana caranya ya kira-kira mencari rentang dosis jamu gitu, berapa yang harus diambil, berapa yang harus ditimbang. Nah, stepnya yang pertama itu adalah kita mencari terlebih dahulu bukti-bukti empiris dan studi literatur jurnal ilmiah. Kemudian yang kedua kita mencari penelitian in vitro yang membahas terkait dengan rentang dosisnya ya. Jadi kita cari dosis minimum dan dosis maksimumnya yang dapat diterima oleh hewan uji. Lalu langkah yang ketiga kita akan mengkonversikan dosis dari hewan uji ke dosis manusia. Nah, sekarang kita coba memberi contoh nih di sini ya terkait gimana caranya mencari jurnal penelitiannya. Nah, di sini ada dua penelitian ya. Sebelumnya kita pilih kunyit dulu ya di sini sebagai tumbuhan utama. Kita cari jurnal-jurnal yang mendukung terkait dengan dosisnya. Nah, di penelitian pertama ini dalam percobaan toksisitas supakut tidak ada efek samping toksik yang signifikan yang diamati pada tikus ketika ekstrak diberikan selama 4 minggu pada tingkat dosis 1-2 gram per kilogram berat badan tikus ya. Kemudian di sini juga dituliskan bahwa lethal dose-nya adalah 12,2 gram per kg BB tikus. Nah, selanjutnya adalah penelitian yang kedua. Di penelitian yang kedua ini yang dilakukan oleh Joko Santoso pada tahun 2017, tikus putih jantan galur wistar berumur 2-3 bulan diinduksi asetosal. Nah, kemudian berat badan rata-ratanya adalah 125 gram dengan dosis yang diberikan itu ada yang 50 mg per kg BB, 100 mg per kg BB, dan 200 mg per kg BB. Kemudian didapatkan hasil bahwa semakin besar dosis, semakin besar pula efek farmakologi yang dihasilkan.
Nah, langkah selanjutnya yang harus kita lakukan adalah mengkonversikan dosisnya. Tadi kita udah nemu ya kan ya, dosis untuk hewan ujinya. Nah, sekarang kita konversikan dosis dari tikus ya, hewan uji tadi, ke dosis manusia. Gimana tuh Kak caranya? Nah, jadi caranya kita bisa melihat di tabel konversi yang ini oleh FDA. Yang penting dari tabel ini tuh bisa kalian lihat adalah di bagian spesies dan juga di bagian faktor konversinya. Nah, di situ macam-macamnya spesiesnya, ada human, ada mouse, ada hamster, rat, dan lain-lain. Nah, bisa kita lihat ya, di human itu faktor konversinya adalah 37, dan untuk rat atau tikus di situ faktor konversinya adalah 6. Nah, oke, selanjutnya kita akan mengkonversikan dosis dari hewan uji ke dosis manusia. Jadi tadi kita udah ketemu rentang dosis kunyitnya itu berapa. Jadi minimalnya ada 50 mg per kg/BB dan maksimalnya adalah 12.200 mg per kg/BB. Lalu gimana tuh Kak cara ngitungnya? Nah, tadi kita berpacu pada tabel sebelumnya ini tadi ya, yaitu dari faktor konversi dari FDA, dan kalian ingat tadi bahwa faktor konversi manusia adalah 37 dan faktor konversi tikus adalah 6. Lalu gimana tuh? Nah, jadi langsung aja berat minimalnya yaitu 50 mg itu dikalikan faktor konversi tikus per faktor konversi manusia. Jadi 50 mg dikali 6 per 37, hasilnya adalah 8,10 mg per kg/BB manusia ya, sekarang setelah dikonversi. Nah, kemudian untuk dosis maksimalnya juga sama. Jadi tadi ya, dosis maksimal untuk tikus yaitu 12.200 dikali faktor konversi tikus per faktor konversi manusia. 12.200 dikali 6 per 37 yaitu 1970 mg per kg/BB. Nah, kemudian ketemu tuh rentang dosisnya, yaitu minimalnya adalah 8,10 mg per kg/BB dan maksimalnya adalah 1970 mg per kg/BB. Nah, di FDA tadi untuk berat badan manusia itu kurang lebih disamaratakan adalah 60 kg ya teman-teman. Jadi untuk dosis per harinya minimalnya adalah 8,10 mg dikali 60 kg dan maksimalnya adalah 1970 mg dikali 60 kg. Jadi ketemu ya rentang dosisnya adalah 486,48 mg per hari ini untuk minimumnya, kemudian untuk yang maksimalnya adalah 118.200 mg per hari. Kemudian bisa kalian rancang gitu ya, misalkan kalian ambil rentang untuk rancangan dosis kapsul per harinya, kalian pengennya 1000 mg per hari dan kalian rancang misalkan untuk 4 kapsul ya, atau untuk 4 kali minum, jadi per kapsulnya adalah 250 mg per kapsul. Nah, berikut adalah contoh rancangan formula ya teman-teman ya. Jadi ditemukan dosis per hari untuk masing-masing ekstrak bahan alam adalah sebagai berikut ya. Jadi ekstrak kunyitnya itu 1000 mg per hari, ekstrak asam jawanya 486 mg per hari, ekstrak daun sirihnya 243 mg dan ekstrak jahenya 243 mg. Nah, di sini tuh ini bukan formula paten ya teman-teman ya. Jadi nanti kalian itu bisa gitu, misalkan kalian mau membuat ekstrak kunyitnya lebih tinggi, jadi misalkan 1500 mg per hari, itu nggak apa-apa karena dia tadi masih masuk rentang ya. Dan misalkan ekstrak asam jawanya mungkin dikurangi juga tidak apa-apa. Jadi ini sebagai salah satu contoh aja. Untuk tanaman lainnya gimana cara menemukannya, stepnya sama ya seperti tanaman kunyit tadi. Jadi kita cari dulu jurnal ilmiahnya kayak bukti-bukti empirisnya, kemudian kita cari rentang dosisnya itu berapa. Setelah ketemu baru kita konversikan dosisnya ke hewan uji, dari hewan uji ke manusia, seperti itu teman-teman. Oke, kesimpulan jadi ditemukan dosis per hari untuk masing-masing tanaman itu adalah ekstrak kunyit 1000 mg, ekstrak asam jawa 486 mg, ekstrak daun sirih 243 mg, dan ekstrak jahe 243 mg. Ini masing-masing ekstraknya untuk satu hari ya. Kemudian itulah tahapan dari cara membuat rancangan formulasi obat bahan alam, dari mencari bahan alam apa yang akan kita pilih ya untuk mengatasi suatu hal gitu. Kemudian kita akan mencari gitu ya rentang dosisnya. Setelah itu kita juga akan mengkonversi dosisnya. Jadi begitu ya teman-teman ya, nggak sulit ya. Jadi kalian juga bisa mungkin untuk mencoba, kalian buka-buka jurnal, baca-baca jurnal terkait dengan obat bahan alam. Oke, berikutnya ini adalah terkait dengan daftar pustakanya teman-teman ya. Mungkin kalian bisa cek dan kalian bisa coba baca jurnalnya apa benar sih rentangnya segitu gitu ya. Mungkin bisa kalian buka, itu adalah alamatnya. Oke,
Terima kasih ya teman-teman karena udah mengikuti videonya sampai akhir. Apabila ada salah kata dan mungkin beberapa kalimat yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa slogan kita, tanya jamu, tanya apoteker.